Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Nisa Adelia, NIM 204201739, kelas 3 di PGMI. Baiklah, saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dosen pengampu DRS Umil Muhsinin MPD. Kategorisasi dalam hal karakter fisik. Ada banyak sikap saling menghargai yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, jika tidak ada, Ibu akan memberi soal kepada siswa. Silakan dibentuk per kelompok 2 orang. Nah, Ibu akan memberi kelompok 2 orang per kelompok, yaitu terdiri dari 3 kelompok. Silakan membentuk kelompok sebagai murid-murid semuanya.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, jelaskan kekurangan dan kelebihan strategi pembelajaran empirik atau eksperiental. Nah, di sini kekurangan dari strategi pembelajaran empirik atau eksperiental. Yang pertama, penekanan hanya pada proses bukan pada hasil. Nah, yang kedua, keamanan siswa. Yang ketiga, biaya yang mahal. Yang keempat, memerlukan waktu yang panjang. Nah, itulah kekurangan-kekurangan dari strategi pembelajaran empirik. Nah, adapun kelebihan-kelebihan dari strategi pembelajaran empirik atau eksperiental yaitu meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang selanjutnya menekankan sifat kritis peserta didik. Nah, di sini siswa dianjurkan untuk berpikir kritis gitu. Yang ketiga, meningkatkan analisis peserta didik. Dapat menerapkan pembelajaran dan situasi yang lain. Nah, soal yang kedua yaitu jelaskan tahapan-tahapan pembelajaran terpadu model WebEx. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, mempelajari kompetensi dasar atau hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok. Yang kedua, mengidentifikasikan tema atau subtema. Nah, di sini harus kita mengidentifikasikan tema dan subtemanya apa. Nah, baru kita bisa melakukan pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasikan indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Soal yang ketiga, mengapa belajar tuntas dinyatakan sebagai kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar? Nah, di sini alasannya kenapa? Karena dalam belajar tuntas atau master learning, siswa dapat menguasai keterampilan tertentu pada tingkat penguasaan yang memuaskan. Nah, sehingga menolak adanya kegagalan dalam belajar. Nah, dari sana kita bisa belajar tanpa harus gagal dalam belajar.